plasmolisis adalah lepasnya membran plasma dari dinding sel pada sel tumbuhan. Plasmolisis terjadi jika tumbuhan diletakkan di larutan garam terkonsentrasi hipertonik. Sel tumbuhan akan kehilangan air dan juga tekanan turgor, menyebabkan sel tumbuhan lemah. Tumbuhan dengan sel dalam kondisi seperti ini layu. Plasmolisis. Proses lengkap plasmolisis berlangsung dalam 3 tahap berbeda. Yang pertama, plasmolisis baru jadi. Ini adalah tahap pertama dari plasmolisis. Pada tahap ini, air mulai mengalir keluar dari sel. Pada awalnya, sel menyusut dalam volume dan dinding sel menjadi terdeteksi. Yang kedua yaitu plasmolisis jelas. Ini adalah tahap kedua dari plasmolisis. Pada tahap ini, dinding sel telah mencapai batas kontraksi dan sitoplasma terlepas dari dinding sel mencapai bentuk bulat. Yang terakhir yaitu plasmolisis akhir. Ini adalah tahap ketiga dan terakhir dari plasmolisis. Pada tahap ini, sitoplasma akan sepenuhnya bebas dari dinding sel dan tetap berada di tengah sel. Plasmolisis adalah menyatunya kembali membran plasma yang telah lepas dari dinding sel. Deplasmolisis terjadi jika sel tumbuhan diletakkan di larutan hipotonik. Sel tumbuhan akan menyerap air dan juga terkena turgor meningkat. Banyaknya air yang masuk ke dalam sel akan menyebabkan terjadinya deplasmolisis. Plasmolisis, air mengalir ke dalam sel, menyebabkan sitoplasma dan membran plasma membengkak saat air disimpan dalam vakuola. Sitoplasma mendorong dinding sel membuat sel penuh. Sel tidak pecah karena kekuatan dinding sel. Tekanan yang diberikan oleh air di dinding sel disebut tekanan turgor. Dan itu adalah salah satu faktor yang membuat tumbuhan berdiri tegak. Pergerakan sel merupakan salah satu ciri dari sel hidup. Gerakan ini disebabkan adanya aliran sitoplasma. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk mengirim nutrisi dan informasi genetik. Dua gerak atau aliran sitoplasma. Yang pertama gerak sirkulasi, yaitu arah gerakan lebih dari satu arah atau gerakan seakan-akan tidak menentu. Gerakan ini dapat dilihat pada sel yang memiliki vakuola yang kecil. Contoh pada filamen atau tangkai anter row discolor. Yang kedua yaitu gerak rotasi atau siklosis, yaitu gerakan sitoplasma melingkar secara tetap. Gerakan ini terjadi pada sel-sel yang memiliki vakuola besar. Ketika berlangsung, kadang-kadang nukleus dan plastisida dapat terpengaruh sehingga mengikuti gerakan tersebut. Contohnya itu kloroplast pada daun Hydrilla verticulata.